Penebusan mercusuar berhantu. Di tengah malam yang penuh gejolak, sebuah mercusuar terpencil yang ditinggalkan berdiri tegak dan menakutkan di garis pantai yang terpencil. Jendela-jendelanya pecah, balok-balok besinya berkarat, sudah lama dijauhi dunia, hanya menyimpan rahasia tergelap. Saat badai terus mengamuk, sekelompok pelancong yang kelelahan, basah kuyup dan putus asa mencari perlindungan, menemukan bangunan yang menjulang tinggi. Angin menderu-deru, dan hujan menerpa mereka tanpa henti, membuat mereka tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di dalam tembok mercusuar yang sudah rusak. Di dalam, udara terasa berat dengan keheningan yang dingin, hanya dipecahkan oleh derit tangga kayu di bawah kaki mereka. Kelompok ini terdiri dari 5 orang, masing-masing membawa rahasia dan bebannya sendiri. Ada Sarah, seorang sejarawan yang menyukai hal-hal paranormal; James, seorang ilmuwan yang skeptis; Emma, seorang paranormal yang belum pernah menghadapi kejahatan seperti itu; Mark, seorang veteran perang yang dihantui oleh masa lalunya; dan Lisa, artis bermasalah yang mencari inspirasi. Saat mereka menaiki tangga yang berkelok-kelok, senter Sarah memperlihatkan lukisan-lukisan menakutkan di dinding, menggambarkan pemandangan siksaan dan keputusasaan. Emma merasakan kehadiran mengerikan yang mengintai, sebuah kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. James menganggapnya sebagai imajinasi belaka, namun naluri Mark mengatakan sebaliknya. Saat mencapai puncak mercusuar, mereka menemukan sebuah jurnal tua yang tersembunyi di balik lapisan debu dan sarang laba-laba. Halaman-halamannya menceritakan kisah seorang penjaga mercusuar, Samuel, yang terobsesi dengan entitas jahat yang membisikkan janji-janji kekuasaan dengan imbalan jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Tiba-tiba, suara dingin bergema di mercusuar, seolah diucapkan oleh ribuan jiwa yang tersiksa. Dia mengungkapkan dirinya sebagai entitas yang ingin ditenangkan oleh Samuel. Ia menuntut jiwa kelompok itu sebagai imbalan untuk menyelamatkan mereka dari badai yang tiada henti di luar. Ketakutan dan keputusasaan mencengkeram mereka, namun Markus memanfaatkan pengalaman militernya, menyusun sebuah rencana. Mereka akan memanggil entitas tersebut ke dalam lingkaran garam, berharap dapat menahan kekuatan gelapnya cukup lama untuk mematahkan kutukan tersebut. Lisa menggunakan bakat seninya untuk menggambar lingkaran garam di lantai, sementara Emma menyiapkan mantra. Saat mereka membacakan mantra, entitas jahat muncul di dalam lingkaran, kumpulan kegelapan dan keputusasaan yang berputar-putar. Tapi ketika mereka mengira kemenangan sudah dekat, entitas itu tertawa, mengungkapkan sifat aslinya. Entitas tersebut tidak jahat namun terperangkap, mencari pelepasan dari siksaan abadi. Samuel, penjaga mercusuar, telah menipunya dan menjebaknya di dalam mercusuar. Dia menyamar sebagai kejahatan untuk menguji niat mereka. Merasa simpati atas penderitaan entitas tersebut, Mark, Sarah, dan Emma menyusun rencana baru. Mereka akan membebaskan entitas tersebut dari siksaannya dan menawarkannya kesempatan untuk melakukan penebusan. Karya seni Lisa mengambil bentuk baru saat dia membuat sketsa pintu keluar dari lingkaran garam. Saat pintu terbuka, wujud entitas itu mulai berubah, menghilangkan kedengkiannya. Ia berterima kasih kepada mereka dan melangkah melewati portal, menghilang ke tempat yang tidak diketahui. Dengan hilangnya entitas tersebut, badai di luar mulai mereda, dan mercusuar kembali tenang seperti semula. Kelompok tersebut tidak menghadapi kekuatan jahat, melainkan kekuatan yang disalahpahami. Mereka meninggalkan mercusuar, selamanya berubah karena pertemuan mereka, beban mereka diringankan, dan hati mereka dipenuhi dengan belas kasih. Saat mereka kembali ke dunia nyata,
Mereka membawa serta pengetahuan bahwa terkadang, bahkan tempat tergelap pun memiliki kekuatan untuk mengejutkan dan mengubah, meninggalkan mereka dengan apresiasi baru terhadap misteri yang ada di dalam mercusuar berhantu.